Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Nindya Alfionita Ariska. Siapkan alat tulisnya, kita belajar bareng di Study with Nindi. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai operasi hitung aljabar, khususnya penjumlahan dan pengurangan aljabar. Dalam penjumlahan dan pengurangan aljabar, syaratnya kita hanya boleh menjumlahkan atau mengurangkan aljabar yang berasal dari suku yang sejenis. Artinya, variabel dan pangkatnya harus benar-benar sama persis. Kalau koefisiennya boleh beda ya. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita pelajari dari contoh-contoh soal yang sekarang teman-teman bisa lihat di layar teman-teman semua. Kita ke contoh soal nomor 1. Di situ ada soal 7A ditambah 5A dikurang A. Nah, teman-teman harus ingat lagi, kalau di sini tidak ada koefisien yang tertulis, artinya di sini ada angka negatif 1. Oke, karena di sini teman-teman lihat semua variabelnya sama, kemudian semua sama-sama memiliki pangkat 1 di sini, sehingga kita boleh langsung menjumlahkan dan mengurangkan koefisien-koefisiennya. Sehingga cara mengerjakannya, kita tinggal menjumlahkan koefisiennya. 7 ditambah 5, yaitu 12. Kemudian kita kurangi 1. 12 dikurangi 1 hasilnya 11. Karena semua variabelnya sama yaitu A, maka kita tulis A. Maka untuk soal nomor 1 jawabannya adalah 11A. Mudah dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Sekarang soalnya M dikurang 3M ditambah 4M. Sekarang semua variabelnya adalah M dan semua sukunya sejenis. Maka, sama seperti contoh soal nomor 1, kita tinggal mengurangi dan menjumlahkan semua koefisien yang ada. Di sini, karena tidak tertulis koefisiennya, artinya koefisiennya adalah, ya benar, 1. 1 dikurang 3, hasilnya negatif 2. Negatif 2 ditambah 4, hasilnya positif 2M. Karena semua variabelnya M. Sekarang kita ke contoh soal nomor 3, yaitu negatif 10Y dikurang Y ditambah 5Y. Di sini, teman-teman sudah tahu pasti di sini ada tertulis negatif 1. Oke, kita mulai hitung dari depan. Negatif 10 dikurang 1. Punya hutang 10, kemudian berhutang lagi 1. Maka hutangnya semakin banyak. Sekarang menjadi negatif 11. Lalu, negatif 11 ditambah 5. Hasilnya negatif 6Y. Nah, sekarang contoh soal yang nomor 4. Soalnya agak sedikit panjang, kemudian variabel dan suku-suku yang digunakan sedikit lebih seru dibandingkan 3 contoh sebelumnya. Di sini teman-teman bisa perhatikan
Soalnya P pangkat 2 Q dikurang 2P pangkat 2 ditambah 6P pangkat 2 Q ditambah 10P pangkat 2 dikurang 4Q. Sebelum kita hitung koefisien-koefisiennya, harus kita periksa kembali suku-suku sejenis yang mana aja. Nah, sekarang teman-teman lihat, manakah variabel dan pangkat yang benar-benar sama persis atau yang sukunya sejenis. Kita mulai periksa. Perhatikan P kuadrat Q atau P pangkat 2 Q. Adakah di antara teman yang lain yang variabel dan pangkatnya sama persis? Ini dengan ini ya. Ini sama persis. P kuadrat Q dengan plus 6P kuadrat Q. Kita tarik. Di sini garis pertemanannya kita tarik. Oke. Kemudian ada tidak yang lainnya? Di sini ada P kuadrat. Di sini juga ada P kuadrat. Oke, berarti kita tarik garis lagi yang menghubungkan antara mereka berdua. Garis ini yang nantinya akan membantu kita dalam menghitung supaya tidak keliru saat menghitung atau menjumlahkan dan mengurangkan koefisiennya itu. Ada yang lain lagi nggak? Ini tersisa negatif 4Q. Karena memang tidak ada lagi suku yang sejenis dengan dia, artinya negatif 4Q ini memang nantinya tidak kita hitung dengan siapa-siapa. Yaitu akan kita biarkan dia tertulis sendiri. Oke, sekarang kita lanjut. Antara garis-garis yang sudah kita hubungkan tadi, letaknya kita dekatkan. Di sini tertulis P kuadrat Q, hubungannya dengan plus 6P kuadrat Q. Maka letaknya kita pindah ke sebelahnya. Plus 6P kuadrat Q. Oke, selanjutnya di sini negatif 2P kuadrat. Tadi kita sudah tarik garisnya dengan positif atau plus 10P kuadrat dikurang 4Q. Nah, tanda-tanda yang ada di depannya seperti ini, negatif 2P kuadrat, harus selalu kita ikutkan. Karena dia adalah tanda yang nanti sangat berpengaruh saat kita menjumlahkan dan mengurangkan koefisiennya. Sekarang, karena posisinya sudah kita dekatkan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk melanjutkan perhitungannya. Sekarang di sini, seperti yang sudah teman-teman tahu, kalau tidak ada angka di depan, artinya dia koefisiennya adalah 1. 1P kuadrat Q ditambah 6P kuadrat Q. Jadi, 7P kuadrat Q. Selesai. Kemudian kita beralih ke sini. Negatifnya jangan lupa kita tulis. Kemudian setelah ditulis jangan lupa diikutkan saat menghitung. Negatif 2P kuadrat ditambah 10P kuadrat. Negatif 2 ditambah 10. Punya hutang 2 dibayar 10.
maka hasilnya positif 8P kuadrat. Nah, ini bagaimana? Kita tulis aja. Negatif 4Q. Untuk contoh soal selanjutnya, 6A dikurang 5B dikurang 2C dikurang 8A ditambah 6B ditambah 9C. Seperti yang kita kerjakan sebelumnya, kita kelompokkan dulu mana sih suku-suku yang sejenisnya. Sekarang kita tandai dulu mana-mana saja yang sukunya sejenis. Kita lihat dari depan, 6A, mana yang sejenis dengan 6A? Yang sejenis dengan 6A, di sini ada negatif 8A. Kita tarik garis. Oke. Selain itu, negatif 5B yang sejenis dengan dia adalah positif 6B. Lalu, negatif 2C sejenis dengan positif 9C. Langkah selanjutnya, kita tulis masing-masing dari suku tersebut dengan posisi yang berdekatan. Yaitu, kita tulis sekarang 6A. 6A sejenis dengan negatif 8A. Lalu negatif 5B sejenis dengan positif 6B. Kemudian di sini negatif 2C sejenis dengan positif 9C. Langkah selanjutnya, kita hitung atau kita jumlahkan dan kita kurangkan setiap koefisien yang sudah kita dekatkan. Dari depan, 6A dikurang 8A. 6 dikurangi 8 hasilnya negatif 2. Kemudian variabelnya mengikuti, yaitu A. Selanjutnya, negatif 5B ditambah 6B. Negatif 5 ditambah 6. Positif 1B. Koefisien 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian yang terakhir, negatif 2C ditambah 9C. Negatif 2 ditambah 9. Positif 7C. Hasil akhirnya cukup sampai di sini karena suku-sukunya sudah berbeda. Jadi bentuk sederhana dari soal nomor 5 ini adalah negatif 2A ditambah B ditambah 7C. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa perbanyak latihan soal. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.